Must be nice, most handsome. Perfect belly. This ought to shut you up for once. I need a man, huh? Oke teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum sebuah film thriller psikologi yang berjudul Ma. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Sid Tyler. Film ini bercerita tentang seorang wanita parubaya yang menyimpan rasa dendam kepada teman sekolahnya dulu waktu SMA. Dikarenakan waktu sekolah dulu ia sering dibully dan dipermalukan. Namun ada faktor yang mengejutkan dari hal itu. Gimana keseruan filmnya? Langsung saja memasuki rangkuman filmnya. Sebelum menonton, saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi bagi kalian yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Di awal film kita diperlihatkan seorang remaja yang bernama Maggie. Dia baru pindah ke sebuah kota kecil bersama ibunya yang bernama Erika. Keesokan harinya di sekolahan baru, dia bertemu dengan seorang siswi yang lumpuh dengan menggunakan kursi roda. Siswi itu bernama Jane. Lalu Maggie pun membantu Jane dan akhirnya mereka berdua berkenalan. Saat jam istirahat berlangsung, Maggie pun dihampiri seorang siswi yang bernama Haley. Kemudian Haley mengajak Maggie untuk pergi ke sebuah pesta. Namun ia menolaknya karena dia sudah mempunyai janji untuk pergi ke sebuah festival musik bersama ibunya. Sesampainya di rumah, lalu ibunya berkata kalau dia tidak bisa berangkat ke festival musik itu karena dia ada kerjaan lembur. Erika bekerja sebagai pelayan di sebuah tempat perjudian kasino. Karena Maggie yang merasa boring di rumah, akhirnya dia menghubungi Haley untuk ikut bersamanya. Sebelum berangkat ke tempat yang dituju, terlebih dahulu para remaja ini membeli miras di sebuah minimarket. Karena mereka semua yang belum cukup umur tentu saja merupakan hal yang dilarang di sana. Akhirnya mereka minta tolong kepada orang-orang di sekitar yang lewat di situ, akan tetapi semuanya menolak. Daryl yang putus asa kembali ke mobil. Kini saatnya giliran Maggie yang mencobanya, hingga dia bertemu dengan wanita parubaya yang bernama Suen. Awalnya Suen menolak, akan tetapi karena mereka memohon dan berjanji tidak akan menyetir sambil mabuk, akhirnya Suen pun bersedia menolong mereka. Para remaja ini berkata pada Suen bahwa mereka akan minum minuman di lokasi tumpukan batu di pinggiran kota. Di tempat kerjanya, Suen mencari tahu tentang para remaja itu, hingga didapatlah informasi tentang mereka semua. Informasi yang didapat mulai dari Andy Hawkins, Maggie Thompson, Haley, Daryl, dan Chase. Setelah mendapatkan info tentang mereka, Suen langsung menelpon seorang pria yang bernama Ben Hawkins, yang ternyata itu adalah ayah dari remaja yang bernama Andy Hawkins. Akan tetapi ketika Ben bertanya dengan siapa ia berbicara, tiba-tiba Suen langsung mematikan teleponnya. Alhasil para remaja ini yang sedang asik minum-minuman didatangi oleh polisi yang ditelepon oleh Ben Hawkins tadi. Beruntung polisi ini melepaskan mereka, yang ternyata dia sendiri adalah teman Ben Hawkins sewaktu sekolah dulu. Young lady, put your arms out. Football with your dad in high school. Pagi harinya ibunya Maggie datang ke klinik hewan untuk mengobati anjingnya yang sedang sakit. Di sana ia bertemu dengan Suen yang memang bekerja di klinik itu. Karena yang sedang terburu-buru, akhirnya dia menitipkan anjingnya pada Suen. Dilihat dari tatapan Suen yang melihat Erika pergi dari sana, tampaknya ada sesuatu yang mencurigakan. Di tempat kerjanya, Suen memiliki bos yang cerewet dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepadanya. Dan di malam harinya, Suen mengajak para remaja ini untuk minum minuman di basement rumahnya. Suen berkata kalau mereka tidak boleh masuk ke atas rumahnya. Di sana, Chase mencoba untuk menggoda Suen. Bukannya tertarik, malah dia menodongkan pistol tepat di kepalanya. Suasana yang awalnya menyenangkan seketika menjadi menegangkan. Entah apa yang ada di pikiran Suen, dia malah menyuruh Chase untuk membuka seluruh pakaiannya, alias telanjang panjang. Kalau perempuan kan telanjang bulat.
Nah, kalau laki-laki telanjang panjang. Ini disuruh bugil oleh Suen. Teman-teman Chase yang melihat itu merasa ketakutan. Ternyata itu adalah candaannya Suen. Lalu mereka pun semua tertawa. Sosok Suen yang menyenangkan mendapat panggilan baru dari mereka. Mereka pun memanggil Suen dengan panggilan Ma. Di tempat kerjanya, Erika bertemu dengan teman lamanya sewaktu sekolah dulu yang bernama Mercedes dan juga Ben Hawkins. Di sini kita bisa lihat hubungan antara mereka, antara Mercedes dan Erika kurang begitu menyenangkan. Lalu Mercedes pun mengganggu Erika yang sedang bekerja. Ternyata di situ terlihat ada Suen yang sedang memata-matai mereka. Di keesokan harinya, Erika ada tugas keluar kota untuk beberapa hari. Lalu ibunya berpesan kepada Maggie agar jangan memasukkan siapapun ke dalam rumahnya. Di sekolah, ketika mereka pulang, mereka mendapatkan kejutan satu dus miras dari Suen. Seketika Suen pun menjadi populer di kalangan anak-anak SMA dengan panggilan Ma. Terlihat rumahnya dipenuhi para remaja. Kemudian Suen teringat masa lalunya. Saat sedang berpesta, terdengar suara kegaduhan dari lantai atas. Suen yang mendengarnya lantas ia menghampirinya sambil mengambil jarum suntik di kulkas. Haley yang ingin buang air kecil memutuskan untuk ke lantai atas karena toilet di lantai bawah sedang dipakai bercocok tanam oleh temannya yang lain. Haley yang pergi ke lantai atas ditemani oleh Maggie secara diam-diam. Tapi sayangnya Suen mengetahuinya dan Suen memarahi mereka sambil mengusirnya keluar. Di keesokan harinya, mereka didatangi oleh Suen ke sekolah untuk meminta maaf, sekaligus mengundang mereka untuk berpesta lagi. Tapi mereka menolaknya. Bahkan Haley yang kesal karena sebelumnya sering diteror oleh Suen dengan kata-kata kasar lewat SMS, mulai berkata-kata kasar kepada Suen. Hal ini membuat Suen marah, lalu ia pun pergi. Akan tetapi di keesokan harinya mereka kembali berpesta di rumah Suen untuk merayakan ulang tahun salah satu teman mereka yang bernama Stephanie. Dan malam itu juga Andy menembak cintanya kepada Maggie dan Maggie menerimanya. Mereka pun mabuk-mabukan lebih parah dari sebelumnya. Mereka yang tak sadarkan diri karena terlalu banyak minum akhirnya tertidur di rumah Suen. Ketika Maggie terbangun, dia pun kaget karena anting-anting pemberian dari ibunya telah hilang. Dia mencarinya kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Maggie juga berkata kepada Andy kalau dia tidak mau lagi berpesta di rumahnya Suen karena merasa ada sesuatu yang aneh dari ibu ini. Dan benar saja, Suen terus mengajak mereka untuk ke rumahnya. Karena merasa risih, mereka pun memblokir nomor Suen. Bahkan Haley mulai memaki-maki Suen di grup WhatsApp. Sampai Suen mengganti nomornya dan mengajak mereka bertemu di lokasi tumpukan batu. Suen berkata kalau dia sedang menderita kanker pankreas dan umurnya tidak lama lagi. Saat sedang berbincang-bincang, Haley melihat gelang yang dipakai oleh Suen. Yang ternyata gelang itu milik teman mereka yang bernama Stephanie, yang hilang saat mereka berpesta di malam itu. Di mana Haley juga kehilangan cincin dari neneknya, serta Maggie yang kehilangan anting-anting dari ibunya. Mereka berdua pun mendatangi rumah Suen dan masuk diam-diam melalui jendela ketika Suen sedang keluar. Di saat mereka naik ke lantai atas, ternyata di sana dikunci dan dipasang teralis besi seperti layaknya penjara. Mereka pun semakin curiga kalau memang ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Ditambah lagi di dalam kamarnya Suen terdapat banyak foto-foto mereka, di mana masing-masing foto di belakangnya tertempel foto orang tua mereka. Adegan berpindah kepada Suen yang bertemu dengan Ben Hawkins di tempat kerjanya, yang ternyata mereka berdua adalah teman sekolahnya dulu. Akhirnya mereka pun janjian untuk bertemu di suatu tempat.
Maggie dan Haley yang sedang melihat-lihat di kamar dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita dari belakang yang ternyata itu adalah Jane, siswi yang berkenalan dengan Maggie di hari pertama dia masuk sekolah. Ternyata Jane adalah anaknya Suen. Jane berkata kalau ibunya melarang untuk keluar rumah karena dia sedang sakit. Dan anehnya lagi, ternyata Jane tidak lumpuh seperti yang mereka lihat di awal. Hal ini yang membuat mereka semakin bingung. Tak lama kemudian terdengar suara mobil yang datang dari arah luar. Ternyata itu adalah Suen yang pulang. Akhirnya Maggie dan Haley pun bergegas pergi meninggalkan rumahnya Suen. Di keesokan harinya Suen bertemu dengan Ben Hawkin di sebuah bar. Ben yang awalnya terlihat ramah ternyata hanya berpura-pura. Tujuan Ben bertemu dengan Suen agar ia menjauhi anaknya yaitu Andy Hawkin. Ben tampak marah dengannya, mengetahui kalau Andy sering berpesta miras di rumahnya Suen. Hal itu diketahui karena Ben menaruh alat pelacak di mobil anaknya. Ben mulai memaki-maki Suen, kemudian pergi. Is that a taser? I have these devices on my entire fleet of trucks. It's a personal tracking device. Is Okay. your one warning, Suen? Maggie memberitahukan kepada Andy apa yang ia lihat di kamar Suen, tapi Andy malah menganggapnya hal itu bukanlah masalah yang besar. Ketika Maggie sampai di rumah, ia dikagetkan dengan adanya Suen di rumahnya yang sedang berbincang-bincang dengan Erika. Fakta mengejutkan, ternyata Suen juga temannya Erika sewaktu sekolah dulu. Jadi kesimpulannya, orang tua para remaja ini adalah teman Suen sewaktu sekolahnya dulu. Kemudian Suen pun berpamitan untuk pulang. Ketika di dalam perjalanan, Suen melihat Mercedes yang sedang jogging. Melihat hal itu, diambil kesempatan oleh Suen dengan menabraknya sampai Mercedes tewas di tempat. Lalu ia pun melanjutkan perjalanannya tanpa rasa bersalah. Saat Maggie sedang di dalam rumah, terdengar suara anjingnya yang sedang seperti kesakitan. Dan benar saja, anjingnya terluka. Kemudian dia melihat sekelilingnya, tampak ada seseorang yang sedang mengawasinya. Ternyata itu adalah Suen. Maggie yang ketakutan, lalu dia menceritakan semuanya tentang kedekatannya dengan Suen dan juga perihal tentang pesta di rumahnya Suen. Ibunya tampak sangat marah dan mengurungnya di kamar. Di rumahnya Suen kedatangan seorang tamu dan dia adalah Ben Hawkin yang tanpa basa-basi langsung menanyakan di mana anaknya berada. Saat Ben sedang lengah, seketika dari belakang Suen menyuntikkan bius di lehernya Ben. Ben pun tak sadarkan diri. Ternyata Suen menjebak Ben dengan memalsukan alat pelacak. Ben pun tersadar. Dia kaget tiba-tiba sedang berada di kamarnya Suen dengan tangan diikat dan tanpa busana, hanya ditutupi dengan handuk. You first. Suen, please. Maybe I should cut it off. Lalu dengan sadisnya Suen mentransfusi darah anjing ke dalam tubuhnya Ben. Maggie yang sedang dikurung di dalam rumahnya mendapat kiriman video dari Suen. Di dalam video itu terlihat sedang ada pesta. Suen juga menunjukkan sebuah anting-anting miliknya Maggie yang hilang beberapa hari yang lalu. Maggie yang tersulut emosi akhirnya diam-diam pergi ke rumahnya Suen dengan menggunakan mobil ibunya. Saat itu Erika sedang tidur. Saat tiba di sana, Maggie langsung mengajak Andy untuk pulang, tapi Andy menolaknya karena pesta itu adalah pesta ulang tahunnya Chase. Di saat para remaja itu sedang mabuk berat dan tak sadarkan diri, Suen langsung mengunci pintu dari luar. Maggie yang masih sadar mencoba keluar melalui pintu depan. Akan tetapi ia malah dikagetkan dengan adanya Ben Hawkin yang terbaring berlumuran darah. Ternyata di belakangnya sudah ada Suen dan langsung menyuntikkan obat bius ke lehernya Maggie. Seketika ia pun tak sadarkan diri. Di keesokan paginya, Erika yang sadar kalau putrinya tidak ada di rumah berusaha menelpon anaknya, akan tetapi tidak ada jawaban. Lalu ia pun menghubungi Stu untuk meminta bantuannya. Adegan berpindah ke rumahnya Suen. Terlihat para remaja ini masih belum sadarkan diri dan mereka satu-satu diikat dengan tali anjing yang mengikat di lehernya. Hanya Maggie dan teman lainnya yang sadar.
Dan disinilah penyiksaan pun dimulai. Dimulai dari Chase yang perutnya ditempel dengan setrika panas, Daryl yang wajahnya dicat putih, menandakan kalau dia adalah korban rasis, dan yang lebih parah lagi dengan Haley yang mulutnya dijahit. Nice, most handsome. Andy yang tersadar pun mencoba untuk menggoda Sue-en, akan tetapi dia malah ditusuk dengan pisau. Kini giliran Maggie yang akan disiksa. Beruntung bel rumahnya berbunyi, Maggie pun disuruhnya diam karena Sue-en akan membukakan pintu. Setelah dibuka ternyata itu adalah polisi. Polisi itu pun datang karena ia melihat banyak mobil yang terparkir di pinggir jalan halaman rumahnya. Ia pun bertanya kepada Sue-en tentang hal itu. Setelah dia rasa baik-baik saja, polisi itu pun beranjak pergi. Tiba-tiba saja Maggie berteriak. Lalu Sue-en pergi ke bawah untuk membunuh Maggie dengan cara digantung. Di atas, Jane pun berteriak memanggil Sue-en seperti meminta bantuan. Lalu Sue-en bergegas menuju Jane. Ketika pintu dibuka, tiba-tiba saja dan Jane pun pergi ke bawah untuk menyelamatkan mereka dan melepaskan talinya Maggie yang tadi digantung. Tak lama kemudian Erica datang dan menyelamatkan mereka semua. Sue-en yang terbangun langsung menarik anaknya. Jane yang ketakutan dan minta tolong pada mereka. Akhirnya Maggie menolong Jane dengan cara menusuk Sue-en dari belakang menggunakan pisau yang ada. Dan mereka bergegas pergi dari rumah yang mulai terbakar itu. Sedangkan Sue-en memilih tetap berada di rumah yang terbakar dengan Ben. Dan film pun selesai. Nah teman-teman, disinilah terjawab kenapa Sue-en melakukan hal itu kepada mereka semua. Karena sewaktu masih sekolah dulu, Sue-en adalah korban bullying dan pelakunya adalah para orang tua remaja tersebut. Bahkan dia pernah dipermalukan seluruh siswa di sekolah ketika ia dijebak untuk melakukan blowjob. Dan siswa lainnya dikumpulkan di depan ruangan untuk mempermalukannya. Yang mana dalang dari semua itu adalah Ben Hawkins. Padahal Sue-en dari dulu sangat menyukai Ben Hawkins. Kutipan orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti tampaknya benar adanya di film ini. Nah, pesan moral yang diambil dari film ini adalah jangan sekali-kali kita membuli seseorang. Karena kita tidak pernah tahu apakah orang yang pernah kita sakiti itu benar-benar memaafkan kita atau tidak. Bisa saja 20 tahun sudah berlalu, tetapi ia masih menyimpan dendam, masih menyimpan rasa sakit hati. Kita tidak akan pernah tahu hati seseorang seperti apa. Nah, cukup sekian teman-teman rangkuman alur film dari saya, dan sampai ketemu lagi di rangkuman alur film selanjutnya.